Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Sahabat seiman, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang masih diberikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam memeluk agama Islam, yang mana merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dinna indallahil Islam." Tiada agama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman, salah satu sahabat yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau bersabda, "Wahai Mu'az, sesungguhnya demi Allah aku sangat mencintaimu," sambil memegang tangannya. Jadi sebagai rasa sayangnya, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'az bin Jabal ini, beliau sambil memegang tangan dan mengatakan, "Demi Allah aku mencintaimu." Artinya cinta sayang, dekat. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu Nabi Muhammad SAW lebih cinta dan lebih rindu terhadap kita. Sebagaimana beliau pernah berkeluh kesah, bersabda di depan para sahabat, "Sesungguhnya aku sangat merindukan mereka. Aku sangat merindukan mereka. Aku sangat merindukan mereka." Siapa itu ya Rasulullah? Umat di akhir zaman, yang mana mereka tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengarkan kata-kataku, tetapi mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka mengimaniku, mereka mengikuti sunnah-sunnahku. Sambil menangis beliau tertunduk dan mengatakan, "Sesungguhnya aku tunggu mereka di telaga Kausar." Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan beliau, dicintai beliau, dan bisa mendapatkan air telaga Kausar sebagaimana beliau janjikan dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'az bin Jabal yang mengatakan, "Wahai Mu'az, janganlah sekali-kali engkau melupakan doa ini setiap habis sholatmu." Apa doanya? "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya, artinya kita bermohon tiga hal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni agar kita ini selalu dibukakan hati untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita ini selalu dapat memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala tiga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan selamat dunia dan akhirat. Kadang-kadang perlu kita ketahui bahwa ibadah kita ini angin-anginan. Kadang-kadang mau sholat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang aktif ke masjid, kadang-kadang tidak. Ya kan? Entah tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga angin-anginan tidak menentu. Untuk itu doa ini, kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan, janganlah sekali-kali engkau melupakan
doa ini di akhir sholatmu. Jadi mulai sekarang sahabat-sahabatku semua, mari yang belum hafal, hafalkan. Dan bagi yang sudah hafal, itu sunnah Rasulullah, janganlah sekali-kali engkau melupakan doa ini setiap akhir sholat. Jadi setelah sholat itu kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar kita selalu kusuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana di dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata li zikri. Untuk mengingat aku, kata Allah, dirikanlah sholat. Nah, setiap habis sholat kita baca doa ini. Ya. Yang kedua, agar kita selalu bersyukur, agar kita dapat memperbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini istiqomah kita amalkan sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dipermudah segala urusan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai rasa bentuk syukur kita, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Barang siapa selalu mengingatku, bersyukur kepadaku, memperbaiki ibadahku, niscaya nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barang siapa kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita berbagi untuk kebaikan bersama demi keselamatan bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.